Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Walking with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita juga akan mendengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Jaina Mokalu, SPD, dengan judul 10 etika di tempat umum yang perlu kita terapkan. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal, MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Michael Makarewa, SE. Dan di akhir acara akan ada ruang persahabatan. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan dilanjutkan dengan doa buka oleh Ibu Anita Siwi. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Untuk semua berkat-berkat Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memimpin menyertai kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti rangkaian acara kebaktian kebangunan rohani Daerah Misi Papua Barat bekerja sama dengan Yayasan Cornelius. Malam hari ini merupakan malam yang pertama. Kami siap memulaikan kebaktian kebangunan rohani di malam hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Michael Makarewa bersama Ibu yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Bahkan yang akan membawakan tips di malam hari ini. Mari Engkau bersama-sama dengan mereka. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan, bahkan berkat bagi kami semua yang mendengarkan di malam hari ini. Berdoa juga ya Tuhan, untuk jaringan listrik bahkan jaringan internet yang digunakan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan semua berada di dalam pengendalian Tuhan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Sekali lagi Tuhan pimpin acara kami ini agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Pada malam ini saya akan membawakan tips yang berhubungan dengan etika ketika kita sedang berada di tempat umum. Apa yang dapat kita lakukan dan apa saja yang perlu kita hindari ketika kita sedang berada di tempat umum, seperti stasiun, mal, tempat kerja kita, dan ruangan publik lainnya, agar orang lain menghargai kita. Secara umum, kita mengartikan etika sebagai dasar berperilaku di tengah masyarakat. Meski tidak tertulis penerapan etika dalam kehidupan sosial, itu sangat penting untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan antar sesama manusia. Dengan penerapan etika yang baik dan menjadikannya sebagai kebiasaan, tentu akan berdampak positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, pada malam ini saya akan membagikan 10 etika mendasar yang harus kita terapkan saat berada di tempat umum. Tips yang pertama, membukakan pintu untuk orang lain. Saat hendak memasuki restoran, supermarket, atau tempat lainnya, biasakan untuk memperhatikan sekitar kita. Kalau di belakang atau di dekatmu ada orang lain yang juga ingin masuk, jangan lupa untuk tidak langsung menutup pintu dan persilakan orang tersebut untuk masuk. Tak perlu terang-terangan mengucapkan silakan masuk. Kita cukup menahan pintu agar tidak tertutup persis di depan orang tersebut. Tips kedua, tidak memperhatikan seseorang secara terus-menerus. Ketika berada di tempat umum, jangan menatap orang lain secara berlebihan. Meskipun penampilan atau sesuatu yang ada pada orang tersebut terlihat mencolok dan menarik perhatian, kita harus bisa menjaga kesopanan terhadap orang asing. Sebagai orang yang sedang diperhatikan, pasti lama-kelamaan ia akan menyadarinya dan merasa tidak nyaman. Jadi menjaga pandangan saat di tempat umum sangatlah penting. Tips yang ketiga, selalu gunakan kata permisi, tolong, dan terima kasih. 3 kata ajaib tersebut mencerminkan kesopanan. Ini harus selalu kita terapkan jika kita berbicara dengan orang lain. Kata-kata ini juga bisa mencerminkan kerendahan hati kita sehingga membuat orang lain merasa lebih dihargai. Tips yang keempat, menjaga jarak dan tidak menyerobot saat mengantri. Antri adalah hal penting yang harus dilakukan setiap orang agar kegiatan menunggu menjadi tertib dan teratur. Maka mengantrilah di tempat yang sudah ada. Jangan menyerobot apalagi membuat antrian baru. Jika kita hendak keluar dari antrian, coba pikirkan terlebih dahulu karena untuk mengantri lagi kita harus memulainya dari awal. Nah, selain itu, pastikan kita selalu menjaga jarak dengan orang yang di depan agar tidak mengganggu kenyamanan saat mengantri. Dan jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Tips yang kelima, tidak meletakkan tas bawaan Anda di tempat duduk. Banyak orang tidak menyadari kalau meletakkan tas di tempat duduk yang merupakan fasilitas umum adalah bentuk ketidaksopanan, terutama saat situasi sedang ramai. Hal itu bisa saja mengurangkan niat orang untuk menggunakan tempat duduk tersebut. Dan hal ini alangkah lebih baik kalau kita menyimpan tas di pangkuan kita atau di lantai atau di depan kaki atau di bawah tempat duduk. Ini juga berlaku untuk barang selain tas. Dan tips yang keenam, pastikan kita meninggalkan toilet umum dalam keadaan bersih. Baik dalam keadaan mendesak ataupun tidak, keberadaan toilet di tempat umum seolah menjadi kebutuhan baik bagi orang banyak. Sehingga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab penjaga toilet, tetapi juga si pengguna. Oleh karena itu, pastikan kita meninggalkan toilet dalam keadaan bersih. Jangan sampai setelah kita menggunakannya justru malah meninggalkan bau tidak sedap atau banyak air di atas dudukan kloset. Tips yang ketujuh,
mengutamakan lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Keberadaan lansia, ibu hamil, dan orang berkebutuhan khusus juga harus diutamakan saat kita berada di tempat umum. Misalnya di ruang tunggu atau hendak memasuki lift, dan usahakan untuk selalu memprioritaskan mereka sebelum kita menggunakan fasilitas tersebut. Perhatikan orang di sekitar kita dan jangan sampai kita mengabaikannya ya. Dan tips yang ke-8, menjaga fasilitas yang disediakan di tempat umum. Saudara, fasilitas umum berguna untuk menunjang kegiatan di tengah masyarakat. Dengan kemudahan fasilitas tersebut, sudah sepatutnya pengguna turut menjaga agar fasilitas yang disediakan lebih tahan lama. Dan jangan sengaja mengotori atau bahkan merusak fasilitas yang disediakan. Dan tips yang ke-9, jangan membuang sampah sembarangan. Perkara menjaga kebersihan bukanlah hal yang asing bagi kita, sebab imbauannya selalu ada di mana-mana. Namun sayangnya masih banyak orang yang lalai, padahal sampah kecil sekalipun tidak seharusnya dibuang sembarangan. Dalam hal ini sebaiknya kita menyimpan sampah di saku atau di dalam tas sampai kita menemukan tempat sampah. Dan kemudian tips yang terakhir adalah tips jangan main HP jika sedang berbicara dengan orang lain. Saudara, dewasa ini kebanyakan orang tidak peduli dengan orang lain ketika sedang menggunakan handphone. Sebaiknya lepas terlebih dahulu atau simpan handphone ketika kita sedang berbincang dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, sudah sepantasnya kita lebih memahami cara berperilaku yang baik di tengah masyarakat. Berlaku sopan santun bisa berdampak pada penilaian orang lain. Bahkan orang yang sopan jauh lebih terhormat, jauh lebih dihormati dan bersahaja di tengah masyarakat. Pada prinsipnya, etika tidak bertentangan dengan iman kita kepada Kristus. Dalam buku Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dan kiranya tips tentang etika di tempat umum dapat membuka wawasan kita agar kita lebih dihargai di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. If we ever meet again inside of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another
where no storms, clouds ever darken the sky. They say that we'll be happy in heaven, In the wonderful sweet by and by. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and when separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. I will meet you. I will meet you on that beautiful shore. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengakui akan kebesaran, kami memanjatkan pujian kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang selalu layak kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini tidak putus-putusnya mengalir setiap hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang juga untuk meminta pengampunan dosa, mengakui atas semua kelalaian kami, ketidakpatuhan kami akan perintah-perintah Tuhan, baik itu yang telah menyakiti hati Tuhan, demikian juga kepada sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan mengampuni kami. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan biarkan Engkau layakan kami pada malam hari ini, manakala kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami merasa kami membutuhkan surga, membutuhkan kuasa yang akan mengubah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada malam hari ini, manakala kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Michael Mawikere, berikanlah kepada kami Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami dengan cara yang sederhana firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi lebih daripada itu, kiranya Roh Kudus bukan saja memberikan pengertian, tetapi menolong kami di dalam mempraktekkan firman itu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya kuasa dan urapan khusus Tuhan limpahkan bagi hamba Tuhan ini, agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati juga peralatan koneksi yang kami gunakan di saat yang sama, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini tidak terhalang, dan kami boleh menikmati berkat rohani ini. Kami boleh mendapatkan sukacita. Kami boleh dapat motivasi rohani yang akan membantu kami di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian kami. Di saat yang sama Tuhan, apabila di antara saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, dalam pergumulan, entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu sakit penyakit, entah itu lemah iman, entah itu duka cita, atau masalah-masalah yang lain. Kami datang
untuk menyerahkan masalah-masalah ini di bawah kaki salib Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan-pergumulan ini. Karena kami percaya Tuhan dapat memberikan jalan keluar atas pergumulan-pergumulan ini. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami percaya lewat siraman rohani yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, akan memberikan kami kekuatan iman untuk menghadapi segala persoalan-persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan, malam hari ini akan menjadi berkat khusus bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Michael Makarewa SE. Bapak Michael menikah dengan Ibu Jane Mokalu dan dikaruniai 2 orang anak. Saat ini melayani sebagai bendahara Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi, Papua Barat. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dalam Kepastian. Mari kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Shadow, walking with Jesus alone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sahabat di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bersama-sama dalam ibadah KKR-Net Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat. Bekerja sama dengan Yayasan Cornelius. Saya percaya KKR-Net selama 1 minggu ke depan akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita dapat merasakan berkat Tuhan yang limpah dari setiap firman Tuhan yang disampaikan dari malam ke malam. Tema KKR sepanjang minggu ini adalah Walking with Jesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Pastikan Anda akan diajak untuk lebih dekat lagi dengan Yesus ketika mengikuti akan KKR-Net sepanjang minggu ini. Dan judul pembahasan saya pada malam hari ini adalah Berjalan dalam Kepastian. Saudaraku, pernahkah Anda berjalan atau mengadakan perjalanan ke satu tempat yang belum pernah Anda pergi sebelumnya? Dan tiba di persimpangan jalan. Dan Anda mungkin bingung mau ke kiri, ke kanan, ke muka atau ke belakang. Karena memang tempat itu belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Saya percaya pasti Anda membutuhkan petunjuk. Anda membutuhkan seorang guide untuk menunjuk jalan mana yang Anda harus tempuh. Saudara-saudaraku, kebutuhan mendesak mungkin Anda pada saat itu yaitu mendapat petunjuk agar Anda bisa sampai pada tujuan. Berbeda dengan zaman saat ini. Untuk kemana-mana sudah ada Google Map. Kita tinggal isi saja alamat di handphone dan dia akan mengarahkan kita ke tempat di mana kita akan pergi. Saat ini kita sebagai umat Allah sementara mengadakan perjalanan ke Kanaan Semawi, ke Yerusalem baru.
Dalam perjalanan ini kita membutuhkan petunjuk. Pertanyaannya saudara, apa petunjuk yang dapat kita gunakan sementara kita menuju Kanaan semawi yang Tuhan telah sediakan bagi kita? Ingat saudara, karena ini adalah sangat penting bagi kita manusia, bahwa kepastian sampai pada tujuan adalah hal yang sangat penting. Kita harus pastikan bahwa jalan yang kita jalani tujuannya adalah tepat, yaitu Yerusalem baru atau kerajaan surga. Karena Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi pada ujungnya berujung maut. Jangan-jangan kita pikir kita sudah berada di jalan yang tepat, kita sudah berada di track yang tepat, tetapi pada akhirnya kita berada di jalan menuju kebinasan. Dan kita harus pastikan bahwa kita memiliki petunjuk arah yang tepat. Apakah petunjuk arah tersebut? Untuk tiba di kerajaan surga, maka Tuhan telah menyediakan panduan penuntun bagi umatnya agar tidak tersesat. Agar kita boleh sampai pada tujuan. Mengapa butuh panduan? Mengapa butuh tuntunan? Mengapa butuh arahan atau cahaya untuk menerangi langkah kita? Ingat, karena kita manusia telah jatuh dalam dosa. Dunia yang penuh dengan kegelapan membuat manusia digelapkan oleh dosa. Itulah sebabnya kita butuh panduan. Pertanyaannya, apa panduan tersebut? Di tangan saya, saudara, ada sebuah Alkitab. Jawabannya, firman Tuhan adalah panduan bagi kita. Atau Alkitab menjadi panduan bagi kita yang disiapkan Tuhan agar kita bisa sampai di tujuan nanti. Alkitab dapat memberikan jaminan bagi kita agar kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Alkitab dapat memberikan jaminan pada kita agar kita tidak tersesat. Apakah Anda masih ragu tentang tulisan yang terdapat dalam Alkitab? Mungkin Anda bertanya, benarkah Alkitab dapat memandu kita di jalan yang benar? Mungkinkah Alkitab boleh menjadi panduan kita? Pada malam ini saya akan membagikan 10 alasan mengapa kita harus percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan, dapat diandalkan untuk memandu kita sampai ke Kanaan semawi. 10 alasan ini dapat meyakinkan saya dan saudara agar tidak ragu percaya terhadap firman Tuhan yang Dia telah sediakan bagi saya dan saudara. Mengapa kita harus percaya bahwa Alkitab ini boleh menjadi panduan dalam kehidupan saya dan saudara? Alasan pertama adalah Alkitab adalah firman Allah karena tulisannya atas inspirasi dari Allah sendiri. Alkitab adalah pernyataan khusus Allah kepada manusia. Alkitab adalah firman Allah dalam bentuk tulisan yang kualitasnya sama dengan firman Allah yang dalam bentuk verbal. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab memiliki sifat yang supranatural, kekal, dan sifat ilahi. Tetapi dalam proses inspirasi mewujudkan Alkitab ini, firman ini dapat disampaikan kepada umat manusia yang berdosa, maka butuh sifat yang natural agar manusia bisa mengerti. Itulah yang Tuhan ilhamkan kepada para nabi agar setiap firman Tuhan yang diilhamkan bisa diterima oleh setiap manusia yang mendengarkannya. Pengilhaman Alkitab dapat kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, kata ilham yaitu theopneutos. Artinya diilhamkan, dihembuskan, atau ditiupkan oleh Allah. Setiap firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, semuanya dinafaskan, ditiupkan oleh Allah. Diilhamkan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah agar menjadi berkat bagi umatnya. Dalam perjanjian lama ada beberapa cara Allah mengilhami para penulis Alkitab, yaitu melalui apa? Bisikan atau Roh Kudus, suara ilahi, melalui penglihatan, melalui mimpi. Ingat ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa, Dia berbicara dengan Musa. Ketika Tuhan sampaikan kepada Samuel, Dia berbicara walaupun Samuel tidak melihatnya. Ketika Dia sampaikan kepada Daniel, Tuhan nyatakan dalam bentuk mimpi dan penglihatan. Kepada Abraham juga. Sampai kepada Yohanes di Pulau Patmos. Di mana pada hari Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya kepada Yohanes agar menjadi berkat bagi saya dan saudara. Itulah cara Allah mengilhami para penulis Alkitab agar bisa sampai kepada umatnya yang berdosa.
Peristiwa pengilhaman ini tersebut terjadi secara supranatural karena firman yang diterima oleh para penulis berasal dari Allah yang kekal. Aspek natural atau alamiah adalah ketika firman itu ditulis dalam bentuk huruf, frase, kalimat, paragraf, hingga dalam bentuk buku sekalipun, agar kita bisa membacanya, saudara. Bisa membacanya. Agar dapat dimengerti oleh manusia yang berdosa. Para penulis Alkitab ini membutuhkan kurang lebih 1.500 tahun agar Alkitab ini dapat ditulis dengan baik. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan secara alamiah, karena penulis Alkitab dalam menulis Alkitab menggunakan bahasa alat tulis dan dari tempat yang berbeda, dalam lingkup budaya yang berbeda, zaman atau periode yang berbeda. Namun ingat, walaupun mereka menulis dalam zaman yang berbeda, periode yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi semua atas pengendalian Tuhan. Dituntun oleh Allah secara ketat, tapi tanpa membuang sisi budayanya. Makanya dalam penulisan Alkitab ada aspek-aspek budaya, latar belakang dari setiap penulis. Tetapi Allah tetap mengontrol akan kesucian firman-Nya. Ada sekitar 40 orang yang digunakan Tuhan untuk menulis Alkitab. Para penulis Alkitab bukanlah orang yang sembarangan. Allah memilih mereka berdasarkan hikmat-Nya, sehingga Anda tidak perlu ragu akan otoritas Alkitab. Jangan ragu, saudara. Jangan ragu, karena mereka telah dipilih oleh Allah. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 kita diberitahukan bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari ayat ini kita dapat mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung daripada siapa? Pada Tuhan. Bukan dari kehendak penulis, saudara. Itulah sebabnya malam hari ini saya katakan jangan ragu pada firman-Nya. Berikut alasan kedua, mengapa kita harus percaya pada Alkitab. Karena Alkitab memiliki asas manfaat, yaitu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada 4 manfaat, saudara, dalam ayat ini. Pertama, untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan keempat, yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita lihat Mazmur 32 ayat 8. Alkitab mengajar kita untuk memilih jalan yang harus kita lalui. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara-saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan tahu jalan mana yang kita akan tempuh. Karena Alkitab inilah menjadi panduan kita. Untuk tiba di Kanaan surgawi, Alkitab menunjukkan jalan yang tepat untuk dilalui. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak ini, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, dalam firman Tuhan sampaikan ada 2 jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Alkitab mengkonfirmasi untuk sampai di kerajaan surga nanti, Anda harus memilih jalan yang sempit. Walaupun kurang orang yang melewatinya. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan temukan Yesus di dalamnya, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Berikut, Alkitab menyatakan kesalahan yang kita perbuat. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dari mana saudara tahu, saya dan saudara tahu bahwa saya berdosa? Dari firman Tuhan. Alkitab akan mengkonfirmasi bahwa kita ternyata salah. Itulah sangat berguna, saudara. Alkitab menguatkan melalui kuasa Yesus dapat mengubah perilaku seorang dari yang lama menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari mana kita tahu bahwa kita akan mendapatkan hidup yang baru kalau kita berada dalam Kristus? Dari firman Tuhan.
Itulah sebabnya pada malam hari ini, putuskan saudara, bahwa kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan yang mengubah hidup saya dan saudara. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Berikut Alkitab mendidik orang dalam kebenaran. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ketika kita membaca Alkitab, saudara, kita yakin bahwa kuasa Tuhan akan mengubah saya dan saudara. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Berikut alasan yang ketiga, kenapa saya ajak saudara untuk meyakini bahwa ini adalah firman Tuhan. Alkitab adalah penuntun. Alasan yang ketiga adalah Alkitab membuka tabir sejarah yang tidak pernah salah. Kisah tentang Adam, Nuh, Musa, Abraham, Daud, Salomo, bahkan Paulus, murid Yesus dari golongan Farisi, dan sebagainya. Banyak kisah dalam Alkitab telah terkonfirmasi para sejarawan bahwa kisah itu benar-benar terjadi. Itulah sebabnya saudara, jangan pernah ragu. Apa yang ditulis Alkitab adalah hal yang nyata, fakta. Fakta, karena itu berasal dari Tuhan Allah sendiri. Berikut keempat saudara, alasan memilih Alkitab yaitu memiliki konsistensi yang sangat tinggi. Meskipun ditulis dalam periode sekitar 1500 tahun, keberadaannya masih akurat sampai saat ini. Periode penulisannya berlangsung sekitar 1500 tahun sebelum Yesus lahir, mulai dari Musa sampai Yohanes, murid Yesus yang hidup di tahun sekitar 90-an tarik Masehi. Saudara-saudara, konsisten dari dulu sampai sekarang tetap konsisten. Itulah Alkitab yang kita miliki. Berikut alasan yang kelima. Alkitab tetap eksis walaupun hampir 3000 tahun. Tidak ada mesin cetak. Mesin cetak nanti ada tahun 1454. Tapi dalam kurun waktu 3000 tahun, walaupun tidak ada mesin cetak yang mencetak secara cepat, tetapi firman ini terus dijaga, saudara. Terus dijaga oleh Tuhan. Terus dijaga oleh Tuhan agar Alkitab ini bisa apa? Bisa bertahan sampai kapan? Sampai Yesus datang. Berikut saudara, keenam, kenapa kita harus meyakini bahwa ini adalah firman Tuhan? Buku yang paling banyak mendapat serangan adalah Alkitab karena alasan ada kebenaran yang ada di dalamnya. Tidak ada buku yang dalam sejarah tidak ada buku yang apa? Mendapat serangan yang sangat bertubi-tubi. Karena setan marah apa yang tercatat dalam Alkitab. Tahun 303 Masehi, Kaisar Diokletian pada waktu itu mengeluarkan perintah agar semua buku Kristen dimusnahkan termasuk firman Tuhan. Kalau saudara buka sejarah kira-kira 1260 tahun di mana zaman kegelapan, banyak Alkitab yang dibakar, dilarang untuk dibaca. Tetapi ada juga umat-umat Tuhan yang menjaga Alkitab ini agar tetap apa? Agar tetap dijaga, membaca setiap hari walaupun dihukum sampai mati. Banyak orang yang binasa. Banyak orang yang binasa hanya untuk mempertahankan firman Tuhan. Banyak orang yang binasa dibakar hidup-hidup, dibunuh karena rindu untuk baca firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam sejarah zaman kegelapan, kurang lebih 1260 tahun, banyak umat-umat Tuhan yang mati syahid karena percaya pada firman-Nya. Sejarah gereja, kalau kita lihat sejarah gereja memperjelas bahwa di masa kegelapan itu, gereja pun ada yang andil untuk melarang umatnya membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, alasan yang ketujuh. Alasan yang ketujuh adalah para arkeolog sangat mendukung keberadaan Alkitab. Banyak penggalian-penggalian yang diadakan di sana-sini yang sangat terkenal. Ada batu Rosetta, museum di London, batu Moab. Semuanya membuktikan bahwa Alkitab itu adalah benar. Semua catatan-catatan sejarah-sejarah, baik sejarah bangsa-bangsa di kerajaan, di dalam kitab Raja-Raja, kitab Samuel, ketika para arkeolog menemukan temuannya, itu mengkonfirmasi bahwa cerita dalam Alkitab adalah hal yang benar. Apakah Anda masih ragu, saudara? Pada malam hari ini saya ajak untuk tetap meyakini bahwa ini adalah firman Tuhan.
Dan penemuan yang terbesar yaitu di lembah Qumran, di dekat Laut Mati pada tahun 1947, di mana seorang anak gembala dari suku Bedouin menemukan guci besar di 11 gua di dekat selatan Yeriko, di mana berisi gulungan-gulungan berbahasa Ibrani dan Aramaik yang jumlahnya mencapai 600 lebih gulungan. Itu berisi apa saudara? Catatan-catatan firman Tuhan yang dikenal dengan Dead Sea Scroll atau gulungan Laut Mati, yang berisi perjanjian lama, kecuali buku Ester atau buku Yesaya lengkap dari pasal 1 sampai 66, di mana temuan itu mencengangkan dunia. Temuan tersebut membuka mata dunia akan firman Tuhan adalah suatu kebenaran. Alasan yang ke-8, kenapa kita harus meyakini bahwa ini adalah firman Tuhan. Alkitab memberikan jaminan panduan bagi kita. Karena nubuatan-nubuatan dalam Alkitab selalu menjadi kenyataan. Peristiwa-peristiwa yang akan datang disingkapkan dalam Alkitab. Peristiwa-peristiwa yang belum terjadi ratusan tahun, ribuan tahun sebelum jadi disingkapkan dalam Alkitab. Daniel pasal 2 menceritakan bagaimana masa ini akan berjalan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kerajaan akan silih berganti, raja akan silih berganti, tetapi satu saat nanti ada satu kerajaan, yaitu kerajaan kekal, kerajaan Kristus, yang nantinya akan menjadi pemenang. Dan sebagian besar nubuatan itu sudah terjadi. Dicatat di mana? Dalam firman Tuhan, saudara. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah yang tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Allah telah sampaikan dalam firman Tuhan apa-apa saja yang nantinya akan terjadi ke depan. Ingat saudara, karena Alkitab ini membuka mata semua umat Tuhan agar melihat jauh ke depan. Ada satu peristiwa yang kita sementara tunggu yang tercatat dalam firman Tuhan, yaitu menantikan Raja kekal, yaitu Yesus Kristus pada kali yang kedua. Alasan yang ke-9, kenapa kita harus meyakini bahwa Alkitab ini adalah panduan kita, yaitu Alkitab akan mempertemukan saudara dan saya pada pengarang Alkitab itu sendiri. Siapa pengarang Alkitab itu? Pengarang Alkitab adalah Allah itu sendiri, Yesus Kristus, yang telah mengarang Alkitab, menuntun para hakim, para rasulnya, para imamnya, para nabinya untuk mencatat Alkitab. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan dituntun untuk bertemu dengan Yesus, sang pengarang kitab suci. Inti dari Alkitab, saudara, yaitu menyatakan kasih Yesus bagi umat manusia. Kalau diperas kitab ini, maka di sini kita akan melihat Yesus yang dibahas dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda rindu belajar setiap hari, maka Anda akan bertemu dengan pembuat Alkitab ini, Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan Paulus katakan adalah sebagai kekuatan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil ini adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagi siapa saudara? Bagi semua orang. Firman Tuhan ini berisi Injil yang kuat. Injil Tuhan, Injil Allah yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya jangan ragu saudara. Jangan ragu. Yohanes 5 ayat 9, kitab-kitab suci ini memberikan kesaksian tentang aku, tentang Yesus. Ketika saudara baca dari ayat ke ayat, dari pasal ke pasal, Anda akan temukan Yesus di dalamnya. Anda akan temukan di mana Dia lahir, bagaimana cara Dia dibesarkan, bagaimana orang mengkhianati Dia, bagaimana murid-muridnya melayani Dia, dan bagaimana Dia mati, dibangkitkan sampai Dia naik ke surga, dan bagaimana Dia saat ini berada di surga sementara menunggu saya dan saudara. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Firman Tuhan sangat jelas menyampaikan siapa Yesus itu. Kalau kita rajin belajar firman Tuhan, kita akan dipertemukan dengan Kristus sebagai pengarang Alkitab itu sendiri.
Dalam Yesaya 61 ayat 1-2 berkata, Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk menghibur semua orang yang bergabung. Berbahagialah saudara bagi mereka yang membaca firman Tuhan, karena ada kabar baik di sana. Berita kabar baik membebaskan semua kita dari apa? Tekanan dosa di atas dunia ini. Ke satu pengharapan. Kita akan bertemu dengan Kristus nanti. Alkitab menceritakan tentang kehidupan Yesus, di mana ketika Yesus dapat mengampuni, Ia menyembuhkan orang sakit, Ia mengampuni dosa-dosa kita, Ia membangkitkan orang mati, dan Dia sudah apa? Mati, dibangkitkan, dan saat ini berada di sebelah kanan takhta Allah di surga. Dan terakhir saudara, alasan yang terakhir, mengapa kita harus meyakini Alkitab menjadi penuntun kita. Karena sampai hari ini Alkitab masih relevan sampai pada masa sekarang. Tidak ada buku yang bisa up to date. Banyak buku yang dicetak, ada jilid 1, cetakan pertama, cetakan kedua, revisi pertama, revisi kedua. Tetapi Alkitab tidak pernah direvisi. Karena Alkitab ini akan tetap up to date dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai Yesus datang. Kenapa dia sangat up to date? Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Hidup saudara, dan kuat karena karakter Allah tercermin dalam firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya standar yang dapat dipercaya, menjadi pedoman dalam kehidupan saya dan saudara. Jangkar yang kuat di pelabuhan, bertahan dari segi macam ombak serangan sana sini, tetapi Alkitab tetap bertahan. Fakta saat ini saudara, Alkitab ini adalah Alkitab termasuk buku yang paling laris di dunia. Buku yang paling banyak dicetakkan, sudah miliaran banyak eksemplar yang dicetak sampai pada hari ini. Buku yang paling banyak diterjemahkan, hampir di semua negara ada terjemahan Alkitab. Apakah Anda masih ragu? Pada malam hari ini saudara, saya mengajak Anda untuk percaya pada firman-Nya. Alkitab penuntun bagi kita untuk berlayar aman dan tentram sampai pada tujuan kita, yaitu Yerusalem baru. Saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini boleh membuka mata iman kita untuk meyakini bahwa Alkitab dapat menuntun kita, mengawal kita, menjadi terang di setiap langkah kehidupan kita, agar kita bisa tiba di Kanaan Semawi, bertemu dengan Yesus, Khalik Pencipta, pengarang Alkitab itu sendiri. Adalah doa saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terpujilah Engkau Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami percaya bahwa firman-Mu Alkitab boleh menjadi panduan bagi kami selama kami hidup di atas dunia yang berdosa ini, untuk lebih dekat lagi kepadamu. Kami dapat mengerti akan maksud-maksud Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui baca Alkitab setiap hari dapat menuntun umat-umat Tuhan sampai di Yerusalem baru. Dan kami percaya kuasa Tuhan, kuasa Kristus, Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab juga boleh menginspirasi kami agar kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa kami. Berkati semua yang mendengarkan sabda firman ini di malam hari ini. Berkat yang sama boleh menjadi bagian mereka. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan semua kehidupan kami. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dalam KKR Net Walking with Jesus. Malam hari ini adalah malam yang pertama seri kebaktian kebangunan rohani. Gereja Masih Advent hari ke-7, daerah misi Papua Barat bekerja sama dengan Yayasan Cornelius. Dan saat ini saya akan memberikan 5 pertanyaan berupa pilihan ganda yang saya ambil dari tips dan pembahasan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama.
Dan jika Anda beruntung, ada 2 orang yang akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Dan cara Anda menjawabnya cukup mudah. Jawabannya adalah melalui akun Facebook dengan mengetik angka spasi jawaban Anda di kolom komentar atau kolom chat akun Facebook Cornelius Media. Dan tentunya Anda harus menjawab dengan cepat dan tepat. Dan saat ini saya akan membacakan 5 pertanyaan dan boleh siapkan gadget Anda semua, apakah itu handphone, laptop, ataupun tablet Bapak Ibu yang Anda gunakan saat ini. Baik, apakah Anda sudah siap? Ingat, clue-nya adalah ketik angka atau ketik nomor spasi jawaban A, B, atau C di kolom komentar Cornelius Media. Tentunya di akun Facebook ya. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Apakah Anda sudah siap? Jawablah dengan cepat dan tepat. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah tips yang pertama dalam etika di tempat umum? Sekali lagi, apakah tips yang pertama dalam etika di tempat umum? Apakah A, membuka pintu untuk orang lain, B, membuka pintu untuk diri sendiri, atau C, menutup pintu untuk orang lain? Silakan Bapak Ibu menjawab dengan cepat dan tepat. Tentunya di akun Facebook Cornelius Media. Ketik 1 spasi A, B, atau C. Baik, apakah sudah ada yang menjawab pertanyaan nomor 1? Kru kami sementara mencatat Bapak Ibu Saudaraku yang menjawab dengan cepat dan tepat. Baik, sekali lagi saya akan bacakan pertanyaannya. Apakah tips yang pertama dalam etika di tempat umum? Apakah A, membuka pintu untuk orang lain? Ataukah B, membuka pintu untuk diri sendiri? Atau C, menutup pintu untuk orang lain? Ketika Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini dari awal, pastinya Anda boleh atau dapat menjawabnya dengan cepat dan tepat. Baik, saya akan kunci jawaban nomor 1 dan saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ingat ketik 2 spasi jawaban Bapak Ibu, apakah A, B, atau C. Pertanyaan yang kedua. Tips ke-9 dalam etika di tempat umum. Sekali lagi, pertanyaan yang kedua. Tips ke-9 dalam etika di tempat umum adalah A, menjaga fasilitas, atau B, ya, jangan membuang sampah sembarangan, ataukah C, menjaga damai. Sekali lagi saya akan bacakan pertanyaan nomor 2. Tips ke-9 dalam etika di tempat umum yang telah dibawakan tadi adalah A, menjaga fasilitas, atau B, jangan membuang sampah sembarangan, atau C, menjaga damai. Silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan ini dengan mengetik 2 spasi A, B, atau C. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang menjawab dengan cepat dan tepat, ada hadiah atau love gift pulsa senilai Rp50.000 menanti Anda. Jika Anda beruntung. Sekali lagi, apakah sudah ada yang menjawab? Iya. Kita lanjut di pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Ingat, ketik 3 spasi A, B, atau C. Pertanyaan nomor 3. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah, sekali lagi, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah, apakah A, berjalan dalam kepastian, atau B, berjalan dengan kepastian, atau C, berjalan dan kepastian? Sekali lagi saya bacakan. Pertanyaan nomor 3. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah A, berjalan dalam kepastian, ataukah B, berjalan dengan kepastian, atau C,
berjalan, dan kepastian. Silakan ketik jawaban Bapak Ibu Saudaraku sekalian dengan ketik 3 spasi jawaban A, B, atau C. Ya, mudah-mudahan koneksi internet Anda baik di sana sehingga dapat menjawab dengan cepat dan tepat. Sekali lagi, apakah sudah ada yang menjawab? Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Siap ya, pertanyaan nomor 4. Dan silakan ketik clue-nya 4 spasi A, B, atau C. Dalam 2 Timotius 3:16, sekali lagi dalam 2 Timotius 3:16, salah satu manfaat dari 4 manfaat yang diberikan dalam ayat ini atau salah satu manfaat dalam ayat ini adalah untuk A, menyembuhkan, B, melatih, atau C, mengajar. Sekali lagi, dalam 2 Timotius 3:16, salah satu manfaat dari 4 manfaat dalam ayat ini adalah untuk A, menyembuhkan, atau B, melatih, atau C, mengajar. Silakan ketik jawaban Bapak Ibu Saudaraku sekalian dengan mengetik 4 spasi jawaban A, B, atau C. Pertanyaannya cukup mudah dan tentunya Bapak Ibu bisa menjawabnya. Silakan menjawabnya dan saya bacakan lagi pertanyaannya. Saya akan bacakan lagi pertanyaannya. Dalam 2 Timotius 3:16, salah satu manfaat dari 4 manfaat dalam ayat ini adalah untuk A, menyembuhkan, ataukah B, melatih, atau C, mengajar. Cukup gampang ya, cukup gampang jawabannya. Ketik 4 spasi jawaban Bapak Ibu. Ya, apakah sudah ada yang menjawabnya dengan cepat dan tepat? Kru kami masih menghitung atau masih melihat siapa yang menjawab dengan cepat dan tepat. Sekali lagi, sebentar ketika saya sebutkan 2 orang yang beruntung dalam kuis ini, kami akan memberikan pulsa senilai Rp50.000. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Ketik 5 spasi jawaban Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 5. Dalam Ibrani 4 ayat 12, isilah titik-titik atau lengkapi kata-kata yang hilang di dalam ayat ini. Sebab firman Allah, titik-titik dan titik-titik dan titik-titik daripada pedang bermata 2 manapun. Sekali lagi saya bacakan. Isilah atau lengkapi kata yang hilang dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah, titik-titik dan titik-titik dan titik-titik daripada pedang bermata 2 manapun. Pilih jawabannya. Apakah A, hidup, kuat, lebih tajam, atau B, kuat, hidup, tajam, atau C, hidup, lebih kuat? Silakan jawab jawaban dari pertanyaan nomor 5 dengan ketik 5 spasi jawaban Anda. Apakah A, B, atau C? Sekali lagi saya bacakan pertanyaan ini. Lengkapi kata-kata yang hilang di dalam Ibrani 4 ayat 12 yang akan saya bacakan. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah, titik-titik dan titik-titik dan titik-titik daripada pedang bermata 2 manapun. Jawabannya apakah A, hidup, kuat, lebih tajam, ataukah B, kuat, hidup, tajam, ataukah C, hidup, lebih kuat? Baik, kita kunci kelima jawaban Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dan sementara kru kami akan memberikan atau akan menampilkan 2 orang yang beruntung pada malam hari ini, saya akan membacakan jawaban dari setiap pertanyaan yang telah saya berikan. Baik, sekali lagi saya akan bacakan 5 pertanyaan yang telah saya berikan dan jawabannya. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah tips yang pertama dalam etika di tempat umum? Dan jawabannya adalah A, membuka pintu untuk orang lain. Pertanyaan yang kedua, tips ke-9
dalam etika di tempat umum? Yaitu jawabannya adalah B. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan pertanyaan nomor 3. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah jawabannya A. Berjalan dalam kepastian. Dan pertanyaan nomor 4. 2 Timotius 3:16, salah satu manfaat dari 4 manfaat dalam ayat ini adalah untuk, jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C, mengajar. Dan pertanyaan nomor 5, dalam lengkapi kata-kata yang hilang dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah, titik-titik dan titik-titik dan titik-titik daripada pedang bermata dua manapun. Dan jawabannya adalah A. Hidup, kuat, lebih tajam. Inilah 5 pertanyaan dan jawabannya. Dan saat ini kru kami telah mendapatkan 2 orang yang beruntung pada malam hari ini. Mohon maaf apabila saya salah menyebutkan marga atau nama Bapak Ibu saudaraku sekalian. Yang pertama, yang beruntung pada malam hari ini mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 adalah Jacqueline Lontaan. Selamat untuk Jacqueline Lontaan. Dan yang kedua, akun Facebook dari Olin WO. Sekali lagi, pemenang yang pertama ada Jacqueline Lontaan dan yang kedua Olin WO. Bapak Ibu yang menang pada malam hari ini silakan klaim hadiahnya di nomor 0852 5627 8244. Bisa di SMS ataupun via WhatsApp. Dan baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau 19.00 waktu Indonesia Timur melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Berjalan dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Pendeta Karunia Salama MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom. Walking with Jesus, walking every day. Walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine.